Di kampung-kampung di Batang dan Jawa Tengah secara luas, nama Mbah Mangli sangat kesohor. Ahmad Mustain, seorang santri mengaku, orang tua dan para kerabatnya rajin menghadiri pengajiannya setiap selapan sekali, 35 hari. Banyak keanehan, hari kul, ada, yang bisa disaksikan banyak jamaah di sana seperti pengajian umum tanpa pengeras suara tapi bisa didengarkan oleh seluruh jamaah. Begitu juga konsumsi jamaah yang jumlahnya ribuan dan semua kebagian, tuturnya. Tentang karomah Kiai Haji Hasan Asy'ari, nama asli Mbah Mangli, berikut kisahnya. Pada tahun 1980-an, di daerah Magelang, Jawa Tengah, ada seorang kiai yang amat terkenal. Namanya Kiai Hasan Asy'ari, tapi masyarakat menyebutnya Mbah Mangli karena sang kiai tinggal di Desa Mangli, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Pengajiannya dihadiri ribuan orang dari mana-mana dan Mbah Mangli selalu menyediakan konsumsi gratis untuk orang yang datang ke pengajiannya. Bahkan jika jamaah pengajian itu kehabisan uang, tanpa diminta Mbah Mangli akan memberi sangu. Di masa mudanya, Mbah Mangli pernah belajar ke beberapa ulama. Salah satunya adalah kepada Kiai Arwani Amin, tahun 1905 sampai tahun 1994, pendiri Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran, Kejaksan Kudus dan Mursyid Tarikah Naksabandiyah Kholidiyah. Kiai Arwani Amin adalah murid dari ulama-ulama terkemuka seperti Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, tahun 1871 sampai tahun 1947. Kiai Munawir Krapyak Yogyakarta, tahun 1870 sampai tahun 1942. Kiai Idris Jamsaren Surakarta, tahun 1801 sampai tahun 1923. Kiai Asnawi Kudus, tahun 1861 sampai tahun 1959, Kiai Abu Suud Jimus Klaten, dan lain-lain. Dikisahkan oleh Kiai Nur Hadi, santri Kiai Arwani yang menjabat Ketua PWNU Bali sejak tahun 1980 sampai sekarang. Saat penulis bersilaturahmi ke kediamannya di Kompleks Pondok Pesantren Raudatul Hufaz Kediri, Tabanan Bali, ulama yang tahun ini genap berusia 70 tahun mengisahkan tentang sosok seniornya tersebut. Kiai asli Demak ini berkisah bahwa suatu ketika Mbah Mangli berangkat ke Kudus untuk sowan kepada gurunya yakni Kiai Arwani. Sesampainya di Kudus, Mbah Mangli segera menuju kompleks Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran Kudus yang berada tak jauh Masjid Al-Aqsa yang terkenal dengan Masjid Menara Kudus. Ketika sampai di depan dalam Kiai Arwani, Mbah Mangli tiba-tiba bersimpuh sambil berjalan perlahan-lahan atau ngesot dalam bahasa Jawa. Singkat cerita Kiai Arwani pun menghampirinya. Selanjutnya, Mbah Mangli mulai mengutarakan maksud kedatangannya, yang selanjutnya dijawab oleh Kiai Arwani dengan bahasa Jawa Kromo Inggil sebagai ciri khas beliau dalam berbicara termasuk dalam menerima tamu siapapun termasuk kepada santrinya. "Sinten jenengan, siapa Anda?" tanya Kiai Arwani. "Ngapunten Mbah Yai, dalam Hasan saking Magelang." Jawab Mbah Mangli, "Wonten hajat nopo jenengan rawuh meriki? Ada perlu apa kesini?" tanya Kiai Arwani. "Dalam kajenge nyuwun tulung panjenengan akui dados santri panjenengan. Saya ingin minta tolong diakui sebagai santri Anda." Jawab Arwani, "Ngapunten nggih, jenengan nopo nate ngaos dateng meriki?" "Maaf, Anda pernah ngaji di sini ya?" tanya Kiai Arwani. "Enggih Yai, dalam rumiyin nate ngaos meriki." "Ngapunten, niki buktinipun, menawi dalam nate ngaos ten panjenengan." "Iya Kiai, saya pernah belajar di sini." "Mohon maaf, ini bukti jika saya pernah mengaji kepada Anda." Sambil menunjukkan bekas sabetan Kiai Arwani yang masih membekas di punggungnya, pungkas Mbah Mangli. Maka ketika Mbah Arwani melihat bukti tersebut, maka teringatlah beliau pada sosok di depannya tersebut adalah benar-benar muridnya. Maka bersyukurlah beliau pada sosok santrinya yang kini telah menjadi ulama besar yang telah sukses mendirikan pesantren, mengasuh pengajian di berbagai tempat dan menjadi mursyid tarikah Qadiriyah Wan Naksabandiyah ini. Maka Kiai Arwani pun mengakui bahwa Mbah Mangli adalah santrinya. Jawaban tersebut disambut oleh Mbah Mangli dengan penuh sukacita. Mendengar jawaban yang dinanti-nanti selama ini langsung dari guru mulianya tersebut, terbayang betapa bersyukurnya beliau telah resmi diakui sebagai santrinya Kiai Arwani yang juga dikenal penulis kitab Faid Barokat fi Sabhi Al-Qiraat yang telah dikenal sampai di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Pak Umar, ia seorang Kiai Musala Ar-Rahmat di Desa Senenan Tahunan Jepara, depan RSUD Kartini Jepara.
Dulunya, dia adalah seorang kuli yang biasa mondar-mandir dari Bangsri, tempat lahirnya, ke Jakarta. Tahun 90-an, Kiai Amin Rohman mendapatkan perintah dari Kiai Hasan Askari, Mbah Mangli, agar mendirikan musola di dekat rumahnya, Senenan Tahunan Jepara. Tapi, karena beliau adalah seorang pegawai negeri, perintah itu tidak segera diiyakan meskipun sangat mudah mencari dana pembangunan musola. Sudah, jangan khawatir nanti ada yang merawat musolamu, orangnya kecil dan bakal datang, kata Mbah Mangli meyakinkan Kiai Amin Rohman. Tahun 1991 saat Kiai Umar pulang dari perantauan di Jakarta, ia kemudian bekerja di sekitar Senenan, dan sering jamaah di musala tersebut. Kiai Amin kemudian bilang kepadanya, apakah jenengan yang pernah dikatakan Mbah Mangli itu, Kang? Ujarnya. Maksudnya Kiai Amin kemudian menceritakan kisah perintah Mbah Mangli kepadanya agar membangun musala yang kelak akan didatangi seorang pemuda kecil sebagai mazir musola. Kiai Umar memang bertubuh kecil, berkulit sawo matang dan bersih. Cerita itu hanya direspon senyum oleh Kiai Umar. Tapi dalam hati, dia muncul mahabbah kepada Mbah Mangli yang memprediksi kedatangannya. Dalam sebuah malam, ia kemudian berdoa ingin bertemu dengan Mbah Mangli, saking mahabbahnya. Permintaan itu tak lama mendapatkan jawaban dari Allah. Kiai Umar tiba-tiba didatangi seorang lelaki parubaya ke Musala Ar-Rahmat. Jenengan ingin bertemu Mbah Mangli? Saya antar sekarang ke Mbah Mangli di Jepara, kata laki-laki itu kepada Kiai Umar suatu malam. Ke Mantingan, Kiai Umar kemudian diantar menggunakan motor oleh lelaki tersebut, yang tidak diketahui namanya. Benar saja, di Mantingan, Kiai Umar bertemu dengan Mbah Mangli di sebelah selatan masjid samping pintu masuk ke kompleks makam Nyai Ratu Kalinyamat, Sultan Hadirin dan Raden Arya tersebut. Mbah Mangli kala itu berada di Mantingan untuk ziarah ke makam orang tua dan nenek moyang di kompleks tersebut. Sayang, saat bertemu dengan Mbah Mangli, Kiai Umar hanya bersalaman dan cium tangan. Tidak ada dialog panjang yang terjadi. Pertemuan pertama Kiai Umar dengan waliullah Mbah Hasan Mangli ini ternyata berlanjut di doa selanjutnya. Suatu malam, saat salat, Kiai Umar berdoa agar bisa sowan ke dalam Mbah Mangli di Magelang. Tak berapa lama, lagi-lagi Kiai Umar didatangi oleh seorang laki-laki yang hendak berangkat rombongan ke Mangli, Magelang. Dari Musala Ar-Rahmat itu, Kiai Umar berangkat, dijemput tanpa permintaan dan apalagi undangan. Tiba-tiba saja saya diajak oleh tersebut tanpa kenal siapa dia sampai sekarang. Jelas Kiai Umar. Kiai Umar jadi paham, barangkali hidupnya diberkahi menjadi seorang mazir musala. Hingga kini, pasca dari Musala Ar-Rahmat, Kiai Umar masih mengabdi menjadi mazir di musala lain dan sering diminta menjadi khatib Jumatan. Kiai Saifuddin Zuhri, Almahdurlah, Menteri Agama era Bung Karno, ayah mantan Menak Lukman Hakim Saifuddin, suatu ketika, pernah bertemu dengan Mbah Mangli di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Tanpa diduga, Mbah Mangli memberi uang cukup besar. Uang tersebut, kata Kiai Saifuddin, saat itu cukup untuk tiket pesawat Garuda bolak-balik Jakarta-Semarang. Sampai di rumah, Kiai Saifuddin bercerita kepada istrinya bahwa dia disangoni Mbah Mangli di Semarang. Beliau sempat berkata kepada istrinya, Mbah Mangli punya banyak uang dari mana ya? Kerjanya apa? Seminggu kemudian Mbah Mangli mampir ke rumah Kiai Saifuddin Zuhri di Jakarta. Mbah Mangli langsung membuka kantong yang berisi berlian. Ini harganya sekian juta, yang ini sekian juta, ini bisnis saya, jualan berlian, jelas Mbah Mangli seperti menjawab pertanyaan Kiai Saifuddin Zuhri. Jadi kalau saya memberi sangu segitu, kecil, kata Mbah Mangli kepada Kiai Saifuddin Zuhri. Merasa ngerasaninya ketahuan, Kiai Saifuddin pun langsung minta maaf kepada Mbah Mangli. Maaf Mbah, saya kemarin ngerasani Mbah soal uang itu, kata Kiai Saifuddin Zuhri.